Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita membaca satu ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-24. Lukas pasal 9 ayat 24 firman Tuhan berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saya ulangi saudara. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Tuhan, tentu ia akan menyelamatkannya. Saudara, nyawa ini kan merupakan unsur kehidupan manusia. Binatang juga punya nyawa, saudara. Ya. Nyawa dalam teks bahasa aslinya itu adalah suke. Ya, jiwa yang di dalamnya memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya saudaraku, untuk mengikut Tuhan, saudara, kita harus rela kehilangan. Benar-benar kehilangan nyawa untuk Tuhan, saudara. Bukan untuk kepentingan yang lain, tapi untuk Tuhan. Kalau seseorang tidak bersedia kehilangan nyawa, dia tidak akan mendapatkan nyawa yang baru. Tidak akan mendapatkan kehidupan. Dan tentu saudaraku, kehidupan kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Banyak orang, saudara, masih mempertahankan nyawa yang lain. Uang itu bisa jadi nyawa kita. Iya saudara. Materi atau apa yang kita anggap itu kebahagiaan, itu menjadi nyawa kita, saudara. Dan kalau kita tidak bersedia untuk melepaskannya, kita tidak mungkin bisa mendapatkan nyawa yang baru. Tentu nyawa di situ adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Tuhan mengatakan, apa artinya kamu memiliki seisi dunia ini tapi jiwamu, nyawamu binasa. Tidak ada gunanya, saudara. Jadi kita harus benar-benar rela melepaskan. Artinya kita tidak boleh memiliki keterikatan dengan hal-hal itu. Nyawa kita itu cuma Tuhan, saudara. Sungguh. Tidak boleh memiliki nyawa yang lain. Jangan sama seperti orang kaya yang dikisahkan di dalam Injil Lukas 16. Kekayaan itu dia menjadikan sebagai nyawanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ternyata yang dia anggap nyawa itu ternyata bukanlah nyawa yang sesungguhnya. Begitu dia meninggal dunia, dia kehilangan nyawa. Dia salah memiliki nyawa, saudara. Mending ya saudara kalau disuruh pilih ya seperti Lazarus. Dia tidak memiliki apapun, tetapi dia memiliki nyawa yang benar, yaitu Tuhan itu sendiri, saudara. Ngeri banyak orang ya saudara tidak pernah memperkarakan hal itu. Mengejar sesuatu yang fana. Bukan kita tidak boleh memiliki itu dan kita tidak boleh, bukan berarti kita tidak boleh punya. Tetapi itu jangan jadikan sebagai nyawa kita. Akan Tuhan mengingatkan melalui Timotius, saudaraku, tentu dari Rasul Paulus. Ya, peringatkanlah kepada orang-orang kaya itu supaya mereka jangan bergantung kepada kekayaan. Jangan bergantung kepada kekayaan.
tetapi kepada Dialah. Karena kekayaan itu bisa menjadi nyawa kita, menjadi kebahagiaan kita. Kita bisa menjadikan itu, atau kita berpikir itu bisa menjadi menyambung kehidupan kita. Memang bisa, tapi sementara waktu. Kalau misalnya ya saudara kita kena cancer, ya tumor, ya ditangani di rumah sakit yang ada di Indonesia tidak kunjung sembuh, kita bawa ke luar negeri, saudara. Karena punya uang, bisa menyambung nyawa, tapi nyawa yang sementara, saudara. Begitu saudara pada titik tertentu, saudara, uang tidak bisa berdaya apa-apa. Uang bisa menunda kematian manusia, tapi tidak bisa membatalkan. Kalau sudah waktunya pasti akan lenyap. Jangan sampai saudara kita tidak mendapatkan nyawa itu. Nyawa yang menyangkut kekal. Ini yang mestinya kita perjuangkan, saudara. Dan oleh sebab itu orang-orang yang rela memiliki kesediaan kehilangan nyawa, dia tidak takut terhadap apapun. Karena dia tahu Tuhan menyediakan nyawa yang baru. Misalnya Sadrak, Mesak, Abednego. Nyawa mereka terancam loh. Di mana tubuh mereka akan dilemparkan ke dalam api yang telah dipanaskan 7 kali lipat. Mereka tidak pertahankan demi kesucian hidup di hadapan Allah. Mereka berani. Itu benar-benar ekstrim. Demi kesucian, saudara. Demi mempertahankan penyembahan mereka kepada Elohim Yahweh, mereka berani mati. Dan justru ketika mereka berani mati, saudara, di situ Allah menyediakan kehidupan. Banyak kisah, saudara, di dalam Alkitab. Daniel, dia tidak takut terhadap kematian sementara. Dia rela dilemparkan ke dalam gua singa, saudara. Allah yang punya kehidupan yang sesungguhnya, saudara. Nah, kalau kita tidak ekstrim mengikut Tuhan, ya saudara, kita tidak akan mendapatkan nyawa baru. Kita masih kompromi dengan kesenangan dunia, kita masih berbuat dosa, tidak bisa dapat nyawa. Ingat, nyawa itu adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Jadi kita harus terus berjuang di sini, ya saudaraku. Tidak boleh kompromi, apapun kita korbankan. Kalau murid-murid Tuhan Yesus begitu dipanggil mengikut Dia, mereka kehilangan nyawa itu. Kehilangan kesenangan hidup dan tidak memiliki kesempatan lagi untuk menikmati dunia. Herannya banyak orang Kristen hari ini masih mau menikmati dunia. Orang kalau seperti yang saya khotbahkan kemarin dalam doa pagi, orang kalau sudah menjadi milik Kristus, dia mestinya sudah terpenjara oleh Kristus. Tidak lagi memiliki kesenangan, apalagi mau menikmati dunia. Pupus sudah padam semua itu, saudara. Yang dia lakukan adalah bagaimana aku bisa menyenangkanmu. Tentu sedih melihat keadaan banyak orang Kristen hari ini yang tidak memperkarakan akan hal itu. Mereka masih mau menikmati dunia. Orang Kristen itu, saudara, harus beda dengan orang yang bukan beragama Kristen. Arah tujuan kita itu sudah beda, saudara. Orang percaya arah pandangan fokus tujuan hidup mereka bukan lagi kepada dunia ini, tapi kepada kekekalan. Nah, kalau ada orang Kristen lalu masih mau mengharapkan apa lagi dari dunia ini, masih mau mengharapkan sesuatu dari dunia, dia bukan orang Kristen.
Orang Kristen yang benar, orang Kristen yang sejati, saudara, pengharapan dia itu di langit baru dan bumi baru. Masa Abraham saja kok bisa nekat begitu ya. Dia rela meninggalkan Ur Kasdim, hanya mencari satu negeri yang dijanjikan oleh Allah. Pernah saya khotbahkan itu, sampai kuburan pun dibeli. Karena dia tahu tanah atau bumi ini bukanlah tempat tinggal dia. Jadi saudara harus memindahkan hati di kerajaan sorga dari sejak sekarang, saudara. Dan ciri orang yang memiliki kesediaan menyerahkan nyawa atau kehilangan nyawa untuk Tuhan, dia pasti hidup kudus, hidup suci. Dia tidak akan ribut dengan perkara-perkara yang remeh-temeh lagi. Tidak akan sibuk dengan hal-hal itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, tidak akan mungkin dibiarkan Tuhan terlantar. Akan dipelihara Tuhan secara khusus. Percayalah saudara, engkau tidak mungkin dalam keadaan sulit sesulit apapun, tidak mungkin engkau makan batu. Kau dipelihara dengan bijaksana oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel ya. Mereka hanya dipelihara mana dari hari ke hari. Di hari ke hari. Dipelihara. Sampai masuk tanah perjanjian. Makanya kita harus punya satu jurus, asal ada makan pakaian cukup. Ya. Karena kalau kita banyak uang, kita kaya saudara, kita bisa mudah masuk ke dalam neraka. Terseret ke api kekal kita dan sulit kita mengikut Tuhan. Justru dalam keadaan sulit itu adalah kesempatan yang berharga kita mengikut Dia. Kita tidak ada beban. Anda pikir orang kaya tidak ada beban, makin banyak beban, makin kaya makin banyak beban. Bahkan makin takut mati, makin takut kehilangan nyawa dia. Tapi orang-orang yang hidup pas-pasan ya saudara, ataupun dia banyak duit, tapi hanya dia pikirkan bagaimana uang ini bisa kugunakan untuk pekerjaan Tuhan. Itu sangat mudah saudara. Dia menyerahkan nyawa dan kehilangan nyawa untuk Tuhan. Saudara pikirkan itu saudara sekalian ya, karena dunia ini makin jahat. Kita tidak tahu apakah dunia ini akan bertahan lagi. Kita terus berlindung kepada Tuhan dari hari ke hari. Ya, dengan hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Amin.